Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, taruna-taruni Akademi Maritim Sokabari yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita ketemu lagi dengan saya, Pak Sukiman, pengampu materi konvensi maritim dan regulasi pelayaran. Pada hari ini kita pertemuan yang ke-12. Di samping ada penyampaian secara daring, juga saya selipkan video live streaming terkait dengan penjelasan-penjelasan materi yang sudah saya sampaikan pada kesempatan minggu-minggu yang lalu setelah UTS, yaitu pertemuan 10, 11, dan hari ini pertemuan yang ke-12. Pada hari ini saya akan memulai dengan materi kepelabuhanan. Kepelabuhanan ini dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran diatur pada pasal 67 sampai dengan pasal 115, di mana definisi pelabuhan itu apa? Pelabuhan itu adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk kegiatan pemerintahan dan pengusahaan sebagai tempat sandar kapal, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan sarana bantu navigasi pelayaran. Itu definisi dari pelabuhan. Nah, keberadaan pelabuhan untuk membangun suatu pelabuhan itu bukan pekerjaan yang sulit. Mudah saja apabila segala persyaratan sudah dilengkapi, terutama masalah dana, maka membangun pelabuhan itu sangat mudah. Yang sulit itu bukan membangunnya, tapi menghidupkan pelabuhan. Ya, menghidupkan pelabuhan. Kalau pelabuhan itu dibangun lalu tidak ada kapal masuk, tidak ada bongkar muat barang, sehingga pelabuhan itu kosong, maka investor berarti ada sesuatu yang salah. Ada something wrong, ya, ada sesuatu yang salah. Untuk menghidupkan pelabuhan itu salah satu faktor yang terpenting adalah bahwa lokasi pelabuhan tersebut dikelilingi oleh hinterland atau daerah wilayah di belakang pelabuhan yang potensial memiliki potensi di bidang industri, bidang perdagangan, pertambangan, pertanian, perkebunan yang berskala nasional. Artinya produksi-produksi atau industri-industri tersebut bisa dikirimkan antar pulau menggunakan transportasi laut, maka perlu keberadaan pelabuhan. Kalau industrinya itu masih bersifat lokal atau regional, yang kira-kira tidak hasil produksinya itu tidak dikirimkan melalui laut, maka keberadaan pelabuhan belum diperlukan. Nah, pelabuhan itu berperan sebagai simpul dan jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya. Artinya transportasi darat, transportasi laut itu bisa berjalan dengan baik, lancar apabila ditunjang dengan keberadaan pelabuhan yang memadai. Bahkan pelabuhan itu juga dapat dikatakan sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian, karena di sana tempat bertemunya para pengusaha,
ada pengusaha di bidang angkutan laut, ada pengusaha di bidang bongkar muat, ada pengusaha di bidang pergudangan, ada pengusaha di bidang angkutan darat, dan lain-lain pengusaha berkumpul dalam rangka satu tujuan, yaitu menghidupkan suatu pelabuhan. Karena perusahaan pelayaran mempunyai kapal, kalau tidak ada barang juga tidak hidup. Demikian juga ada barang tapi tidak ada angkutan laut, juga tidak ada sarana untuk pengangkutannya. Demikian juga perusahaan bongkar muat, kalau sampai di dalam pelabuhan itu minim, juga nanti kelancaran pendistribusian barangnya juga akan terhambat. Nah, disinilah peranan pelabuhan sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi, itu moda darat ke moda laut, itu keberadaan pelabuhan. Ada juga peranan pelabuhan sebagai penunjang kegiatan industri dan perdagangan. Jelas adanya sentra-sentra industri, adanya jaringan-jaringan perdagangan, itu sangat ditunjang dengan keberadaan pelabuhan di sekitarnya. Misalnya di Bandung itu ada industri tekstil, ya, itu mau dikirim ke Banjarmasin perlu keberadaan pelabuhan, yaitu pelabuhan Tanjung Priok bisa, melalui pelabuhan Cirebon juga bisa. Dan sebagai tempat distribusi produksi dan konsolidasi muatan barang, jelas itu barang-barang yang akan didistribusikan tersebut dikemas, jangan sampai ada pengelompokan barang yang tidak sesuai dengan jenisnya, nanti akan mempersulit dalam pemuatannya. Dan yang terpenting di situ dapat mewujudkan wawasan Nusantara dan kedaulatan negara. Wawasan Nusantara itu apa? Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang, memandang bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu yang terdiri dari beberapa pulau, perairan maupun daratan, yang mungkin masing-masing pulau itu ditempati oleh masyarakat, masing-masing memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan, baik daratan maupun lautan, yaitu wawasan Nusantara. Laut bukan merupakan pemisah dari pulau-pulau itu, justru laut itu merupakan sarana penghubung. Oleh karena itu diperlukanlah suatu moda transportasi laut. Tadi sudah dijelaskan bahwa pelabuhan itu berfungsi sebagai pemerintahan, juga berfungsi sebagai pengusahaan. Kalau pemerintahan, memang kegiatan di pelabuhan itu melibatkan beberapa instansi pemerintah, misalnya kantor kesabandaran dan otoritas pelabuhan atau dikenal sebagai kantor KSOP. Itu fungsinya adalah pengawasan keselamatan pelayaran, difokuskan pada lalu lintas angkutan laut, perkapalan, kenavigasian, keamanan, itu KSOP. Ada juga kantor bea cukai, itu berfungsi sebagai pengawasan legalitas barang, terutama barang ekspor impor. Ada juga di sana kantor imigrasi, tugasnya adalah pengawasan orang asing. Apabila ada penumpang warga negara asing, maka harus terlebih dahulu diawasi, diperiksa oleh kantor imigrasi. Ada juga kantor kesehatan pelabuhan atau dikenal sebagai kantor karantina, khususnya terhadap kapal-kapal yang kapal asing maupun antar pulau. Itu dengan keberadaan kantor kesehatan pelabuhan dijamin bahwa kapal tersebut tidak membawa penyakit menular. Itu mengenai instansi pemerintahan. Ada fungsi pengusahaan, jelas
Di pelabuhan itu banyak pengusaha-pengusaha yang berkumpul di sana sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Misalnya, kapal masuk. Kapal itu setiap masuk ke pelabuhan harus diageni oleh perusahaan pelayaran. Di situ ada pengusaha, perusahaan pelayaran yang ngurusi tentang pelayanan terhadap kapal, melayani perbekalan kapal. Ada juga di sana pengusaha di bidang bongkar muat barang, yaitu pelayanan kegiatan bongkar muat barang. Ada juga di sana forwarder atau jasa pengurusan pengurusan transportasi darat atau dulu dikenal istilah MKL, itu pengusaha yang fungsinya adalah mengangkut barang dari kapal menuju ke gudang di luar pelabuhan. Jadi pengusahaan-pengusahaan itu saling terpadu tetapi tugasnya yang berbeda-beda. Kalau sampai salah satu pengusahaan itu tidak ada, maka akan mengganggu kelancaran pendistribusian barang. Itu fungsi pelabuhan. Lalu jenis pelabuhan, ada pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan sungai dan danau ya. Tapi pada kesempatan ini kita akan menggarisbawahi atau menitik beratkan pada pelabuhan laut, di mana pelabuhan laut itu sebagaimana Anda nanti akan mengalami sendiri ketika Anda sudah lulus dari Akademi Maritim ini. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran mengenal istilah pelabuhan utama. Pelabuhan utama itu di seluruh Indonesia cuma ada 4, yaitu Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di DKI Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur atau Surabaya, dan satu lagi pelabuhan di Makassar, Ujung Pandang. Itu pelabuhan-pelabuhan utama. Yang lainnya itu pelabuhan pengumpul banyak, itu pelabuhan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ada juga pelabuhan pengumpan, itu pelabuhan kelas 5 yang kegiatannya itu hanya wilayah regional dan lokal saja. Baik, di dalam kegiatan kepelabuhanan tersebut harus kita mengacu kepada definisi awal bahwa pelabuhan itu kan merupakan daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu, yaitu batas-batas tertentu itu dikenal istilah daerah lingkungan kerja atau DLKR dan daerah lingkungan kepentingan atau DLKP, di mana DLKR itu suatu wilayah daratan dan perairan yang dipergunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan penunjang untuk kegiatan sehari-hari kepelabuhanan. Di situ dibangun dermaga, dibangun lapangan penumpukan, dibangun gudang, dibangun juga sarana perparkiran. Disitulah wilayah daratan. Wilayah perairan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan, kegiatan pemanduan, dan tempat perbaikan kapal dan kegiatan lainnya itu di wilayah perairan. Nah, kegiatan daratan dan perairan, khususnya di wilayah perairan, DLKR itu dikelilingi oleh batas-batas lagi, namanya daerah lingkungan kepentingan atau DLKP. Nah, itu merupakan perairan pelabuhan di luar DLKR, perairan yang digunakan untuk alur pelayaran, keperluan keadaan darurat, pengembangan masa pelabuhan jangka panjang, dan penempatan kapal-kapal yang sudah mati atau kapal-kapal kerangka kapal atau sea trial, percobaan belayar. Artinya DLKP ini batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk pengembangan masa depan. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, Anda bisa lihat di slide ini bahwa titik ABCD ini adalah DLKR
Di situ ada wilayah daratan yang warnanya itu merah itu, warnanya coklat, dan yang biru itu wilayah perairan itu eh, di A B C D itu di daratan dan perairan. Nah, adapun yang E F G H yang garis terpotong-potong itu wilayah perairan. Itu khusus di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. Itu kalau digambarkan seperti itu. Jadi setiap pelabuhan itu dibangun, maka harus ada batas-batas tertentu supaya tidak bersinggungan dengan wilayah lain yang bukan kepentingannya, sehingga itu juga bisa dipergunakan sebagai batas-batas pengawasan. Apabila terjadi suatu permasalahan sepanjang itu masih di dalam garis itu, maka itu merupakan kawasan pelabuhan. Oke, jadi membangun pelabuhan itu sebenarnya mudah ya, sebenarnya mudah. Tapi ada yang yang sulit atau dikatakan perlu perhatian khusus, itu bagaimana menghidupkan pelabuhan. Nah, menghidupkan pelabuhan itu ada salah satu faktor dominan apabila hinterland. Hinterland itu daerah wilayah di belakang pelabuhan itu potensi tidak, itu hinterland. Wilayah di belakang pelabuhan itu mempunyai potensi apa? Apa dia ada pertambangan, apa daerah industri, perdagangan, atau kegiatan pertanian, atau kegiatan lain-lainnya yang kira-kira eh, komoditas yang dihasilkan oleh industri itu berskala nasional atau juga bisa berskala internasional. Kalau hanya kepentingan regional yang tidak memerlukan pelabuhan, ya di tempat itu belum perlu dibangun suatu pelabuhan, sehingga nanti kalau dibangun pelabuhan dikhawatirkan nanti pelabuhannya menjadi pelabuhan yang kurang padat kegiatan gitu ya. Jadi kegiatan di pelabuhan tadi sudah dijelaskan bahwa itu ada instansi pemerintahan dan kegiatan yang terkait dengan pengusahaan. Sekarang siapa penyelenggara? Penyelenggara pelabuhan. Kalau pelabuhan sudah dioperasikan tuh penyelenggaranya siapa? Pelabuhan itu ada. Pelabuhan itu ada yang sudah diusahakan secara komersial, artinya pelabuhan tersebut sudah menghasilkan. Biasanya atau pada umumnya kalau pelabuhan tersebut dipandang oleh pemerintah itu sudah bisa menghasilkan income bagi negara, itu dikonsesikan kepada BUP atau Badan Usaha Pelabuhan, di mana Badan Usaha Pelabuhan tersebut saat ini adalah PT Pelindo Persero Pelabuhan. Nah, itu kalau pelabuhannya sudah dikomersilkan, maka penyelenggaranya namanya instansi otoritas pelabuhan atau itu di pelabuhan utama. Kalau di pelabuhan pengumpul namanya KSOP, Kantor Staf Bandar dan Otoritas Pelabuhan, digabung menjadi satu, itu menjadi penyelenggara pelabuhan. Tapi kalau pelabuhan tersebut belum dapat dikomersilkan, belum dapat diusahakan atau masih bersifat sosial, kepentingan masyarakat, maka di situ penyelenggaranya masih dihandle oleh pemerintah, yaitu namanya unit penyelenggara pelabuhan di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan sebagai penyelenggara, sebagai penyelenggara pelabuhan itu jelas mempunyai tanggung jawab yang berat, dan tugasnya itu ya harus menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan, memelihara penahan gelombang atau breakwater, menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran, menjamin keamanan dan ketertiban pelabuhan, menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan. Banyak tugas-tugas
yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan. Dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka pelayanan terhadap masyarakat dapat maksimal, dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka penyelenggara tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan yang ada di dalamnya. Nah, lanjut bahwa kegiatan tadi dibagi menjadi dua, yaitu ada pelayanan jasa dan pelayanan barang. Kalau kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan itu yang tadi oleh Badan Usaha Pelabuhan PT Pelindo itu untuk pelabuhan-pelabuhan yang dikomersilkan, tapi kalau pelabuhan yang belum dikomersilkan tadi oleh UPP itu pelayanan kegiatan jasa kapal dan penumpang. Selanjutnya apabila pelabuhan tersebut sudah layak untuk dikembangkan ya, maka ada prosedur yang harus dilalui, yaitu harus ada izin instansi yang berwenang, yaitu Kementerian Perhubungan. Jadi pertama itu pelabuhan itu prosedurnya kan, untuk membangun suatu pelabuhan itu kan harus ada perizinan pembangunan dulu. Perizinan pembangunan itu terdiri dari dan pengoperasian itu untuk di pelabuhan utama dan pengumpul itu oleh menteri. Tapi kalau untuk pelabuhan regional dan lokal itu oleh gubernur atau bupati, wali kota. Itu perizinan pembangunan pelabuhan laut. Kalau pelabuhan sungai dan danau dan pengembangan pelabuhan laut, sungai dan danau kita tidak begitu ini masalah perizinan. Nah, baik kepelabuhanan maupun angkutan di perairan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tersebut itu merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh para pengguna jasa transportasi, di mana di sana juga disebutkan tentang sanksi-sanksi atau apabila pelaku kegiatan tersebut melanggar peraturan tersebut, maka konsekuensinya harus dikenakan sanksi. Salah satu contoh begini, di angkutan perairan itu Indonesia mengenal istilah asas kabotek. Asas kabotek itu memberikan pemberdayaan kepada angkutan laut dalam negeri untuk bisa melakukan kegiatan di wilayah sendiri. Jadi kalau kapal asing masuk ke pelabuhan di Indonesia, dilarang untuk mengangkut barang-barang di wilayah Republik Indonesia antar pulau, antar pelabuhan. Artinya begini, kalau ada kapal asing yang mengangkut barang dari luar negeri menuju dalam negeri, ya sudah, satu titik saja, pelabuhan tujuannya mana? Misalkan dari Singapura menuju Tanjung Priok, atau dari Singapura menuju Surabaya, atau dari Singapura menuju Belawan, atau pelabuhan lainnya. Ya sudah, masuk Tanjung Priok, bongkar barang semuanya, selesai, baru kembali lagi ke pelabuhan asal. Nah, bagaimana dengan muatan-muatan yang harus dibongkar di pelabuhan selain Tanjung Priok? Nah, itu nanti disambung dengan kapal lain, istilahnya ship to ship, menuju ke pelabuhan berikutnya dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Apabila kapal asing itu mengangkut barang antar pulau maupun antar pelabuhan di wilayah Republik Indonesia, maka akan dikenakan sanksi.
Demikian juga pelabuhan. Di sana salah satunya ada tanggung jawab ganti rugi. Itu dititikberatkan kepada orang perseorangan warga negara Indonesia dan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan atau pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatan atau oleh kapal tersebut. Salah satu contoh begini. Kan di pelabuhan itu ada istilah pelabuhan wajib pandu. Maka kapal-kapal tersebut itu apabila memasuki pelabuhan tersebut dengan ukuran tertentu wajib menggunakan pandu. Nah, pada saat menggunakan pandu, pandu itu hanya advisor, ya, hanya advisor aja. Tanggung jawab di atas kapal tetap nakoda kapal. Nah, apabila ternyata kapal tersebut dalam melakukan pelayaran terus dalam manuver menuju ke kolam pelabuhan itu menabrak fasilitas, misalkan ada sarana bantu navigasi yang tertabrak sehingga lampunya mati atau tiangnya roboh, atau menabrak dermaga sehingga dermaganya rusak, itu yang bertanggung jawab mengganti kerugian setiap kerusakan pada bangunan atau fasilitas tersebut itu operator kapal atau pemilik kapal. Jelas ya? Dan badan usaha pelabuhan atau penyelenggara pelabuhan tadi yang sudah dikonsesikan kepada PT Pelindo juga bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa atau pihak ketiga karena kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan. Misalkan seperti ini. Pelabuhan itu kan operator pelabuhan itu kan harus menggunakan sarana fasilitas pelabuhan itu harus senantiasa terpelihara. Misalkan ada lampu navigasi. Ternyata lampu navigasi mati sehingga kapal yang mau masuk pelabuhan tidak ada lampu penuntunnya. Nah, pada saat lampu penuntun tersebut tidak ada untuk memasuki pelabuhan yang lampu merah hijau itu tidak ada, sehingga kapal tidak sempurna manuvernya sehingga terjadilah kandas. Nah, karena akibatnya kapal kandas tersebut itu karena tidak ada lampu navigasi, maka pengelola apabila terjadi kerugian maka pengelola pelabuhan tersebut atau badan usaha tersebut bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa. Itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi balance, ya, balance. Apabila kapal menabrak tapi ternyata di situ itu fasilitasnya lengkap, maka pemilik kapal yang bertanggung jawab. Tapi kalau di sini BUP itu jelas-jelas mempunyai kewajiban untuk memelihara fasilitas, ternyata fasilitasnya tidak terpelihara dan mengakibatkan kerugian pihak pengguna jasa, maka BUP mutlak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita. Baik, saudara-saudara sekalian, mengenai pelabuhan mungkin sudah saya sampaikan. Kita singgung sedikit mengenai terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri. Ketika kita berbicara terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri, itu berarti itu bukan pelabuhan. Terminal khusus itu sejenis pelabuhan, tapi hanya berupa terminal di mana letaknya di luar DLK-DLKP, itu hanya untuk menunjang kegiatan pokok, kegiatan sendiri, tidak dapat dipergunakan untuk melayani kepentingan umum. Itu namanya tersus. Kalau dulu namanya pelabuhan khusus, Pelsus, sekarang diganti nama tersus, yaitu itu sejenis pelabuhan kecil, hanya beberapa meter saja dermaganya, tapi di situ yang paling penting adalah bahwa tersus itu hanya untuk
melayani kebutuhan sendiri, sekalipun itu fasilitasnya juga memadai, banyak, dermaganya luas, dermaganya panjang, kolamnya juga kedalamannya memadai, tapi kalau namanya tersus itu hanya untuk kepentingan sendiri. Nah, kalau TUKS, terminal untuk kepentingan sendiri, itu berbeda dengan tersus pada tata letaknya. Kalau TUKS itu ada di dalam DLKR DLKP, tapi kalau tersus itu di luar DLKR DLKP. Itulah yang memungkinkan untuk membedakan istilah ini. Hanya pertanyaannya adalah kenapa perlu ada tersus? Kenapa perlu ada TUKS? Terminal khusus itu sebenarnya menjadi pelabuhan atau bagian dari pelabuhan terdekat dan mempunyai DLKR DLKP di sendiri. Ditempatkan instansi pemerintah. Terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal pelabuhan terdekat, tidak dapat menampung kegiatan pokok, serta berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif, efisien, dan lebih menjamin keselamatan pelayar. Maksudnya begini, mengapa perlunya ada tersus? Kan sudah dari pelabuhan. Biasanya itu bahwa untuk memperlancar pendistribusian barang-barang pokok tersebut, kalau hanya mengandalkan pelabuhan terlalu lama antrinya, karena harus bersamaan dengan kepentingan-kepentingan lain. Kalau ini kan juga dituntut supaya produksi barangnya bisa cepat sampai tujuan dan mungkin tidak usah menyatu dengan pelabuhan yang cenderung nanti akan memperlambat pendistribusian barang dan pada akhirnya akan mengganggu kelancaran operasional. Nah, oleh karena itu pengusaha biasanya membangun sendiri terminal khusus. Ada pabrik semen, ada PT Pertamina, ada PLN, yaitu untuk memproduksi energi itu menggunakan bahan baku batu bara, maka membangun sendiri tersus. Ini pentingnya suatu tersus kok kenapa harus dibangun tersendiri. Tersus dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat dengan izin Menteri Perhubungan. Ya, keadaan darurat itu seperti apa? Bisa terjadi bencana alam. Ya, misalkan untuk mengevakuasi di mana pelabuhan umum tidak dapat dipergunakan. Tapi sekalipun demikian juga harus berdasarkan izin dari kementerian dan itu tidak lama. Diberi waktu itu maksimal 6 bulan harus sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pelayanan umum, kecuali ada kebijakan tertentu oleh Kementerian Perhubungan berdasarkan pertimbangan teknis gitu. Nih, jadi mengenai tersus dan TUKS tadi sudah saya singgung sedikit dan sekarang kita sampai pada batas akhir yaitu berbicara masalah tarif. Tarif di dasar di pelabuhan itu banyak jenisnya, misalkan jasa pandu, jasa labuh, jasa dermaga, dan jasa gudang dan lain-lain. Itu ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan sebagai kerangka tarifnya dan itu ditindaklanjuti oleh keputusan oleh Badan Usaha Pelabuhan itu sendiri, di mana di lain-lain tempat itu mungkin bisa berbeda-beda tapi selisihnya tidak begitu banyak, disesuaikan dengan kondisi setempat atau upah minimum regional setempat. Tarif dasar kepelabuhan itu yaitu tarif yang terkait dengan penggunaan perairan atau daratan serta jasa kepelabuhan yang diselenggarakan oleh otoritas pelabuhan, ditetapkan oleh otoritas pelabuhan mewakili pemerintah ya setelah dikonsultasikan dengan Menteri Perhubungan.
Kalau tarif jasa pelabuhan yang diusahakan oleh BUP, ya ditetapkan oleh BUP sendiri. Kalau tarif jasa kepelabuhan bagi pelabuhan yang belum diusahakan oleh secara komersial, ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan pemerintah yang merupakan penerimaan negara, bukan pajak. Baik, sampai di sini dulu tentang kepelabuhanan sebagai memperjelas materi-materi yang sudah saya berikan sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa menambah, memperlancar Anda mempelajari materi-materi daring, dan mudah-mudahan sekali lagi setiap pertemuan saya tetap berharap dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga Anda bisa melakukan proses belajar mengajar jarak jauh ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.